Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena masih dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19, tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, menggunakan sabun di tempat air yang mengalir. Baik anak-anak, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Ya Mbak Eka? Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mbak Silvi silakan kameranya taruh di, nah biar kelihatan cantik. Baik anak-anak, untuk mengawalinya silakan isi link presensi yang Bu Guru bagikan di WA Group sebagai bukti fisik kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Bu Ambar beri waktu 1 menit. Baik, Bu. Alhamdulillah kalian sudah masuk semua. Baik anak-anak. Nah, untuk penanaman pendidikan karakter, mari kita tepuk PPK. Integritas. Iya, integritas. Terima kasih anak-anak. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, siapkan alat tulis dan busurnya. Pastikan sinyal kalian baik, dan untuk LKPD dan bahan ajar sudah di-download dan di-print? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini materinya adalah penyajian data yang berupa diagram lingkaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mampu menganalisis data yang cocok disajikan dalam diagram lingkaran dengan tepat. Baik anak-anak, untuk materi prasyaratnya, kelihatan anak-anak layarnya? Kelihatan, Bu. Sebagai materi prasyaratnya, kalian harus bisa materi perbandingan. Dulu sudah ya materi perbandingan ya? Sudah. Iya, Bu Guru ingatkan kembali. Misalkan diketahui A dan B, persentase A sama dengan nilai A atau derajat A sama dengan nilai A. Persentase B sama dengan nilai B atau derajat B sama dengan nilai B. Dari data di atas, kalian dapat membandingkan A dengan B. Contohnya, 75%. 75% artinya apa? 75% Iya, berarti 75 banding 100. Atau misalnya 60 derajat. 60 derajat sama dengan 60 per 1 putaran lingkaran penuh ada berapa derajat? 360 derajat. Pintar. Nah, sekarang untuk manfaat pembelajaran kali ini yaitu penyajian data. Misalnya kalian pernah melihat hitung cepat pilkada atau pemilu? Pernah, Bu. Iya. Ya, perhatikan layarnya. Hitung cepat pilkada Provinsi Jawa Tengah. Ya, ada perolehan suara pasangan calon 1 dan perolehan suara pasangan calon nomor 2. Perolehan nomor 1 58,83% dari total suaranya 10.140.415 suara. Nah, sekarang ini data pemilu ya. Sekarang kalian pernah melihat penjualan online? Pernah, Bu. Di situ ada data pengamatan dari 3 jenis keripik terlaris di pasar. Nah, dengan penjualan online, keripik kacang ini keripik kacang ya, bukan keripik kaca, 22,9%, keripik pisang 20,2%, keripik singkongnya 19,8%. Ini penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Nah, sekarang ayo kita ingat kembali materi kemarin ya. Nah, sekarang Bu Akbar mau menanyakan materi kemarin. Data dapat disajikan dalam bentuk diagram apa saja? Siapa yang bisa? Ayo, Bu. Ya, Mbak Eka silakan. Apa saja? Data bisa disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, garis, dan diagram batang. Iya, betul. Nah, sekarang Bu Ambar mau tanya, contoh data yang disajikan dalam diagram garis, ada yang bisa? Ada yang Saya, bisa? Bu. Iya, silakan Mbak. Apa saja contohnya? Nilai tukar mata uang. Iya, pinter. Terus? Data pengukuran suhu tubuh setiap jam. Iya, pinter. Masih ingat ya pelajaran kemarin ya? Nah, sekarang untuk tahap pembelajaran dan penilaian pada kegiatan hari ini, nah, nanti ada pertama tahap orientasi masalah, nanti kalian diberikan orientasi masalah dalam LKPD, kemudian ada tahap diskusi kelompok,
kemudian ada tahap presentasi, jadi nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian ada kuis mandiri, jadi kuis mandiri nanti dikerjakan secara mandiri. Nah, Bu Ambar sudah membagikan kelompok pada grup WA Group dan Google Meet. Baik, Bu. Nah, untuk penilaiannya, ya, nanti kalian akan dinilai, ada nilai kelompok ketika kalian melakukan diskusi dan presentasi, kemudian ada nilai individu, yaitu nilai sikap kalian selama mengikuti pelajaran, dan nilai post-test atau nilai kuis mandiri. Nah, sekarang kita simak tayangan video. Jumlah orang terinfeksi di seluruh dunia. Jadi, simak videonya sekarang. Kita lihat layar ini, prediksi penumpang angkutan umum jelang mudik lebaran. Di situ ada data ya, ada prediksi penumpang angkutan umum yang naik kereta, pesawat, kapal, kemudian ada yang naik kendaraan darat. Nah, sekarang berdasarkan video tayangan tadi, apa isi berita yang dibawa pembawa acara? Kasus COVID-19 di Indonesia. Iya, pintar Mbak Sri. Kemudian, bagaimana jika data tersebut disajikan dalam diagram lingkaran? Bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa. Nah, sekarang tadi ya, data pasien COVID yang terkonfirmasi di suatu kecamatan, ini ada orientasi masalah. Dari data pasien COVID yang terkonfirmasi di suatu kecamatan, terdapat 30 pasien dinyatakan sembuh, 6 pasien meninggal, dan 24 pasien masih dirawat. Kira-kira, dapatkah kalian membantu menyajikan datanya agar mudah dibaca? Bisa, Bu. Bisa ya. Tadi, iya, pada LKPD kalian nanti akan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dari pasien COVID-19. Nah, sekarang perhatikan penyajian data dalam diagram lingkaran. Di sini ada data kesukaan pada bahan ajar 6 di halaman 6. Ya, coba dibaca ya di halaman 6. Ada yang suka coklat sebanyak 40 orang, yang menyukai rasa kombinasi 32 orang. Nah, pada tabel di atas merupakan data varian rasa es krim yang terjual di sebuah kedai es krim rata-rata dalam 1 hari pada bulan Januari. Nah, caranya yang pertama, langkah pertama, hitung nilai totalnya terlebih dahulu. Jadi totalnya 160 data. Kemudian langkah kedua, menghitung jumlah sudut sektornya. Ya, jika disajikan dalam bentuk diagram lingkaran berupa derajat, kita hitung sudut sektor varian tadi yang suka coklat. Yang suka coklat itu kan 40 orang. Jumlah totalnya 160 orang. Jadi 40 dibagi 160. 160 dikalikan 360 derajat. Berapa ketemunya? 90 derajat. 90 derajat. Iya. Kemudian untuk langkah ketiga, membuat diagram lingkaran. Caranya buat lingkaran, kemudian buat garis jari-jari lingkaran dari titik pusat ke arah atas. Perhatikan itu ya. Kemudian selanjutnya buat garis batasnya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang saatnya diskusi kelompok. Tadi Bu Ambar sudah membagikan kelompoknya ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Nanti silakan masuk ke dalam kelompok pada link Google Meet. Bu Ambar bagikan linknya ya. Sebelumnya silakan kamu dulu dari ruang utamanya, kemudian masuk ke dalam link kelompok masing-masing. Baik, Bu. Baik, Bu. Silahkan kerjakan yang sudah Bu Ambar bagikan dan sudah kalian print ya. Masing-masing kelompok silahkan bekerja sama. Bu Guru beri waktu 15 menit untuk berdiskusi kelompok. Untuk kelompok 1 ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah. Data yang di pengamatan penelitian disebutkan dalam bentuk dan satu saja ya. Gimana? Lanjutannya gimana? Nanti masing-masing kelompok silahkan untuk menyiapkan hasil diskusinya. Kalian share di WA Group, kemudian kalian presentasikan. Kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Baik, silahkan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kegiatan baru
menganalisis data yang cocok disajikan dalam diagram lingkaran. Berikut diketahui data keuntungan koperasi berlian selama 6 bulan. Jika pengurus koperasi ingin melihat perkembangan keuangan dari tiap bulannya, diagram apa yang cocok? Apakah diagram lingkaran? Berikan alasannya. Jawabannya, diagram lingkaran. Karena penggunaan diagram lingkaran untuk dapat dengan mudah mengetahui perbandingan data yang diperoleh dari pengamatan penelitian. Kegiatan 2. Ya, masalah 2. Rekapitulasi pemilihan Ketua OSIS SMP Negeri 2 Karangreja tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Perolehan nama calon Eka dan Anita, perolehan suara 118. Untuk mempermudah panitia pemilihan Ketua OSIS dalam menyampaikan laporan persentase suara pemilihan Ketua OSIS, diagram apa yang cocok digunakan? Apakah diagram lingkaran? Berikan alasannya. Jawabannya ada diagram lingkaran. Karena diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikelompokkan dan menunjukkan persentase dari suatu data. Diagram lingkaran yang diperoleh adalah seperti ini. Bagaimana hasil presentasi kelompok 2? Dari kelompok 1 ada tanggapan? Enggak ada, Bu. Hasilnya bagaimana hasilnya? Perhitungannya sudah betul? Betul. Oh, kalian berarti sama? Sama. Sama. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan. Beri aplaus untuk kelompok 2. Dari rangkaian kegiatan di atas tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham semua? Sudah. Bu. Nah, jika sudah, siapa yang mau memberikan kesimpulan berdasarkan seluruh rangkaian tadi? Saya, Bu. Iya, Mbak, silahkan. Dari kegiatan 1, 2, dan 3 dapat disimpulkan. Diagram lingkaran digunakan untuk data yang berasal dari pengamatan atau penelitian yang disajikan dalam persen atau derajat. Iya, terima kasih Mbak Anita. Beri aplaus untuk Mbak Anita. Bu Guru berikan penguatannya. Jadi jenis data yang disajikan dalam diagram lingkaran dapat dikategorikan. Yang pertama, langkah-langkah untuk membuat diagram lingkaran, menghitung nilai total datanya dengan cara menjumlahkan nilai data. Mari kita lanjut ke kuis. Nah, nanti kuis dikerjakan secara mandiri. Bu Ambar bagikan link kuis di WA grup kalian ya. Silahkan dikerjakan. Bu Guru beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Baik anak-anak, kita bahas bersama. Untuk soal nomor 1 tadi, ada data kegiatan ekstrakurikuler. Jika seluruh siswanya 450 siswa, berapa siswa yang bermain voli? Ada berapa persen yang bermain voli? 25%. Jadi yang mengikuti ekstra volinya ketemunya 175 siswa. Sekarang kita melakukan refleksi. Dari serangkaian materi di atas tadi, apa kalian sudah memahaminya? Sudah. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang penilaian harian penyajian data. Bagaimana pelajaran tadi? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baik anak-anak. Sebelum Bu Ambar akhiri pelajaran hari ini, mari kita melakukan salam PPK. Salam PPK. Baik anak-anak, kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mbak Eka, yuk silakan. Syakrak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.